Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, baik Anda yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita mendengarkan Injil tentang kisah Yesus setelah kebangkitan. Salah satu kisah yang sangat terkenal dari kisah Yesus setelah kebangkitan adalah kisah dua murid yang pulang ke Emmaus. Mereka dalam gambaran yang sering kita dengarkan, yaitu mereka itu pulang karena ya tidak ada lagi pengharapan. Yesus yang kemarin katanya guru, Yesus yang kemarin katanya pemimpin, Yesus yang kemarin katanya akan jadi raja, mati di kayu salib. Mereka pulang dalam keputusasaan. Tetapi ketika mereka kembali berjumpa dengan Yesus, bukan pertama-tama secara fisik, tetapi juga secara batin, akhirnya mereka kembali. Dalam ceritanya sendiri dikatakan setelah melihat itu mereka langsung bergegas balik, padahal itu sudah malam hari. Malam hari zaman itu kan gelap, sekarang kita punya terang. Nah, dalam bacaan ini kita diingatkan dalam kisah lanjutannya ketika mereka menceritakan kepada teman-temannya, gambarannya demikian. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui Yesus itu menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecahkan roti. Mengenali Yesus pada waktu memecah-mecahkan roti itu adalah pengalaman personal, pengalaman pribadi. Berbeda dari yang lain karena hanya ada beberapa orang yang diajak Yesus untuk perjamuan malam terakhir. Pengalaman pribadi yang membuat mereka ingat akan Yesus dan membangunkan semangat kehidupan mereka. Para murid dalam kitab suci kita menemukan bahwa ada begitu banyak kisah tentang pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Kalau kita mengingat tokoh namanya Matius. Matius itu adalah orang yang sedang memungut pajak, tapi lalu hatinya tergerak oleh Yesus ketika ia mengatakan, "Mari ikutlah aku." Atau kisah Petrus dan Yohanes dan Andreas pada waktu itu, ketika mereka mencari ikan semalam-malaman tidak dapat, tapi Yesus mengatakan, "Tebarkan jala di sebelah kanan atau kiri?" Lupa. Di sebelah kananmu, lalu mereka mendapatkan ikan. Nanti dalam kisah kebangkitan juga ada itu. Atau kisah Thomas, seorang pribadi yang di hampir semua teks kitab suci itu tidak banyak diceritakan kecuali ketika dipilih. Tetapi kemudian dia menjadi terkenal karena apa? Karena dia tidak percaya, tetapi kemudian menemui Yesus yang bangkit dan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allah." Kisah Maria Magdalena, kisah seorang yang naik pohon itu namanya siapa? Zakeus, seorang yang naik pohon itu, dia pribadi yang kecil yang tidak berpikir bahwa mau ketemu Yesus, enggak. Dia cuma pengen lihat, kok ada tuh orang yang terkenal seperti itu sampai ikut berkerumun, tidak ketemu, dia naik pohon. Dan ketika dia naik pohon, Yesus mengatakan, "Zakeus, turunlah. Malam ini aku akan menginap di rumahmu." Itu ungkapan yang pribadi sekali. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, iman. Ketika sudah kita semakin dewasa, iman harus semakin pribadi. Iman bukan yang dikatakan di gereja, iman bukan yang diungkapkan oleh Romo. Romo itu pengalamannya terbatas. Setiap pribadi punya pengalaman akan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan, dan itu yang ingin kita angkat supaya kita ini menjadi pribadi yang yakin bahwa Tuhan menyertai saya, bahwa Tuhan bukan teori. Bener napa mboten? Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, itulah yang sebenarnya pada minggu-minggu, bulan-bulan ini saya bersama dengan teman-teman dari streaming dan tim pewartaan mencoba menarik banyak cerita-cerita tentang umat, ceritaku bareng Tuhan. Dalam cerita-cerita umat itu saya menemukan betapa kaya, betapa hebat Tuhan itu
mencintai kita. Ada orang yang begitu merasa tersentuh oleh cerita kisah Tuhan yang masih menemani kami meskipun kami terkena corona. Tuhan masih menemani kami melalui orang-orang sekitar. Tuhan menyertai kami melalui gereja. Tuhan menyertai kami dengan kebersamaan kami dalam keluarga. Ada yang mengatakan, Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa dalam konteks tertentu menemani anak kami yang ada di tempat yang jauh yang terkena corona. Atau Tuhan bersyukur karena apa? Karena saya yang di usia pensiun ini masih boleh mewarta menjadi katekis. Atau kalau Anda kisah yang salah satu teman yang penerbang Pak Oktav itu menceritakan Tuhan, Romo, kok Tuhan, salah, kecepatan ngomong. Romo, saya ketika ada di atas sana itu tidak hanya mengandalkan kemampuan saya. Di sana kadang-kadang ada situasi-situasi yang tidak mungkin saya handle, tetapi Tuhan hadir. Dan saya yakin, sehebat apapun yang bisa kami kerjakan, Tuhan yang menggenapi karya-karya kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, saya yakin kok Anda semua punya pengalaman indah, pengalaman Tuhan menyertai kehidupan kita. Seorang teman itu dengan bercanda mengatakan, salah satu rahmat terbesar bagi saya adalah karena saya punya istri cantik. Muka saya jelek tapi istri saya cantik. Itu katanya penyertaan Tuhan. Saya itu mukanya tampan, gak punya istri. Nah, itu cuman gambaran. Tapi kita semua meyakini rahmat Tuhan itu menggerakkan hati kita. Ingat, kita semua itu digerakkan oleh batin. Batin kita itu bisa menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu yang positif ketika kita yakin hidup saya sudah diberkati. Tetapi ketika orang tidak mengalami hidup yang diberkati, banyak orang yang hatinya tidak tergerak oleh belas kasih Tuhan, jatuhnya hidup dengan sembrono, jatuhnya hidup seenaknya sendiri, jatuhnya hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Maka ungkapan itu sangat indah digambarkan dalam sebuah lagu yang saya itu senang nyanyi ini. Guyang-guyung. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Mada Bakti nomor 455. Rano sing nilai Mada Bakti. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Bentar, kita ulangi dari awal sepiro nduk keduren nih. Nah gitu. 1, 2, 3. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Saya rasa kita semua sadar kata-katanya itu sederhana, yang dibuat oleh Pak Paul dan Romo Prier itu indah. Sesudah dirimu diselamatkan, diberi berkat, dicintai, dikasihi oleh Tuhan, jadilah saksi Kristus. Menjadi saksi itu bukan hanya pertama-tama menyaksikan, melihat, tidak. Menjadi saksi itu artinya adalah ketika kita sudah melihat Tuhan yang mencintai kita, semoga orang juga bisa menyaksikan dalam diri Anda Tuhan tinggal. Ungkapannya sederhana, semoga yang mengatakan Anda sebagai pengikut Kristus itu saya orang Kristen itu bukan hanya mulut Anda, tetapi tindakan-tindakan hidup kita, tangan kita, cara kita berelasi, cara kita berkeluarga, cara kita memperhatikan sesama itu, orang melihat Tuhan dalam hidup saya. Maka ada seorang santo yang mengatakan, ini ungkapan yang salah, yang mungkin bukan salah, bagi saya tidak mudah. Tapi intinya mengatakan, berkhotbahlah, tetapi kalau perlu saja gunakan kata-kata. Apa artinya?
Artinya semoga cara hidupmu, cara berelasi, cara bekerjamu itu menjadi ungkapan-ungkapan hidup. Dulu kita mengenal orang Katolik dipercaya dalam hal keuangan karena kejujuran. Kita melihat di sana ada beberapa tokoh-tokoh nasional, Yosudarso, Adi Sucipto, I.J. Kasimo, Romo Sugio Pranoto, pribadi-pribadi yang dari cara hidupnya dilihat, orang melihat dia itu pengikut Kristus. Semoga dalam hidup Anda orang bisa melihat, iki wong Katolik hebat bang, rendah hati, tidak sombong, apalagi pengampun, tidak mudah mendendam, sukanya membagi damai, bukannya membagi permusuhan. Neng ya sok dong sih masuk dalam kelompok ngrumpiers, tukang ngrumpi, tukang mengelek-elek. Mengelek-elek itu bahasa Indonesianya apa? Menjelekkan orang lain dan sebagainya. Masing-masing dari kita, semoga cara hidup Anda adalah cara Anda mengatakan, saya pengikut Yesus dari Nazaret, pribadi yang dikenal itu. Nah, demikianlah dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, ungkapannya itu indah sekali. Ungkapannya memang demikian. Bacaan pertama di akhir mengatakan demikian. Bacaan pertama, Pintu. Bagian akhir, ya, di situ dikatakan dengan ini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sementara bacaan kedua mengatakan demikian di bagian awal bacaan kedua, anak-anakku, hal-hal itu kutuliskan supaya kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ungkapan-ungkapan yang sangat indah mengatakan bahwa ketika hati kita tersentuh oleh kasih Allah, lalu hidup kita berubah. Berdosa itu, ini ungkapan yang harus saya katakan, ini sebuah katekese. Berdosa itu, dosa itu bukan hanya ketika kita melakukan yang salah. Dosa itu bukan hanya ketika kita melakukan yang salah, tetapi juga ketika Anda lupa melakukan yang benar. Deng mboten dieling-eling nggih. Khotbah liyane dilalekke mboten apa sing penting iki. Dosa itu bukan pertama-tama hanya masalah Anda melakukan yang salah, tetapi juga lupa melakukan yang benar. Anda punya harta banyak tapi lupa sama tetangga Anda kanan kiri. Ya enggak apa-apa toh, saya enggak merugikan mereka. Itu artinya omong kosong, bahasa Inggrisnya belgedes. Tidak peduli kepada orang lain itu dosa. Dosa itu bukan hanya ketika Anda melakukan yang salah, enggak. Kalau Anda hanya berpikir menghindari yang itu, ya itu enggak akan memunculkan yang disebut sebagai keutamaan Kristiani. Bacaan kedua ini diambil dari kitab surat Santo Yohanes yang pertama. Surat Santo Yohanes pertama ini di dalam ungkapannya yang paling indah, salah satu bagiannya itu mengatakan demikian, tidak ada gunanya kamu mengatakan kamu mencintai, mengenal Tuhan Allah yang tidak kelihatan kalau kamu tidak mencintai sesamamu yang kelihatan. Omong kosong, Anda mengatakan mencintai Tuhan tapi tidak mencintai sesama. Atau ungkapan dalam akhir bacaan kedua itu mengatakan demikian, barang siapa berkata aku mengenal Allah tetapi ia tidak mau menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh-sungguh sempurna. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, semoga hidup kita menjadi kesaksian saya adalah pengikut Kristus. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Nah, ini ayat 8. Tadi kan ayat 1 jenengan apa? Ayat 8 lihat di Madhabakti.
dalam membangunkan masyarakat, jadilah saksi Kristus dalam meningkatkan nasib rakyat, jadilah saksi Kristus dalam membagikan suluh semangat, jadilah saksi Kristus. Kita semua mengenal Tuhan secara pribadi, Ia yang mencintai kita, mengundang kita untuk menampilkan kehadirannya. Semoga yang bersaksi bahwa Anda pengikut Kristus bukan hanya mulut Anda, tetapi juga tangan, kaki, hati, seluruh tindak tanduk kehidupan kita. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,